Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan metode pelaksanaan konstruksi gedung. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu gedung. Gedung adalah bangunan yang umumnya berukuran besar dan kokoh. Dibangun untuk berbagai keperluan, bisa jadi untuk kantor, tempat tinggal, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Metode konstruksi gedung terbagi 4, yaitu persiapan, struktur bawah, struktur atas, dan arsitektur. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan terdiri dari pembersihan lahan. Pembersihan lahan menghilangkan vegetasi, sampah, dan hambatan lainnya dari lokasi proyek. Yang kedua, pematokan. Menandai batas-batas lahan dan lokasi bangunan sesuai gambar kerja. Yang ketiga, pengukuran dan pemasangan bawplank. Membuat patokan ketinggian untuk pekerjaan selanjutnya. Yang keempat, pembuatan direct skid, yaitu membuat direct skid yang terdiri dari kantor, ruang rapat, gudang, barak pekerja, rumah genset, dan toilet. Yang kelima, pembuatan jalan raya kerja. Membuat jalan dari material timbunan tanah yang dipadatkan untuk mempermudah aksesibilitas kendaraan yang masuk ke dalam lokasi proyek. Setelah dilakukan pelaksanaan pembersihan lahan, dilanjutkan dengan pemasangan fondasi. Pemasangan fondasi yang dilakukan pada bangunan ini yaitu pemasangan fondasi borpel. Sebelum pemasangan fondasi borpel, dilakukan terlebih dahulu menentukan titik-titik fondasi yang akan ditentukan dengan menggunakan alat sifat datar. Setelah itu dilakukan pemasangan fondasi dengan menggunakan ekskavator borpel. Pada tahap ini dilakukan masukkan tulangan fondasi borpel, kemudian dipasang backing dan dilanjutkan dengan pengecoran. Setelah itu dilakukan paku bumi. Setelah paku bumi selesai, dilanjutkan dengan pemasangan struktur kolom yang meliputi pemasangan tulangan kolom, dilanjutkan dengan pemasangan backing stick, dan setelah itu dilanjutkan dengan pengocoran. Setelah pengocoran selesai, backing dilepas dan dilakukan pengerjaan slope. Setelah itu dilakukan pengerjaan backing untuk plat lantai. Pada plat lantai dilakukan backing dengan backing sekaligus di seluruh permukaan atau membagi sesuai area. Pemasangan tulangan pada plat lantai dilakukan secara bertahap dengan yang pertama yaitu tulangan lurus dan dilanjutkan dengan tulangan sengkang. Setelah pasangan tulangan selesai, dilanjutkan dengan pengocoran plat lantai dan kemudian dilanjutkan dengan pengecoran balok sekaligus pada saat plat lantai. Pemasangan kolom adalah proses memasang struktur kolom pada bangunan yang berfungsi sebagai penopang beban vertikal dan lateral. Berikut adalah langkah-langkah pemasangan kolom. 1. Persiapan, yaitu memulai perencanaan, desain, dan perhitungan teknis. 2. Pemilihan lokasi, menentukan lokasi kolom sesuai dengan desain. 3. Pembersihan lahan, menghilangkan vegetasi dan objek penghalang. Terus dilakukan pengujian tanah untuk menentukan karakteristik tanah. Pemasangan fondasi, melakukan langkah-langkah kerja seperti penggalian, yaitu menggali tanah. Lalu dilakukan pemasangan baja tulangan seperti di dalam video ini. Terus dilakukan langkah-langkah selanjutnya seperti dalam video ini. Lalu melanjutkan pekerjaan pemasangan balok. Pemasangan balok berguna untuk sambungan dari antara kolom ke kolom untuk memasang struktur plat lantai. Struktur balok pada bangunan yang berfungsi sebagai penopang beban horizontal dan vertikal. Berikut langkah-langkah pemasangan balok seperti ada di dalam video ini. 1. Melakukan persiapan pemasangan balok. Perencanaan desain dan perhitungan teknis untuk menentukan ukuran, bentuk, dan material balok. Pemilihan lokasi seperti dalam video ini, dilihat lokasinya sudah ditentukan, menentukan lokasi balok sesuai dengan desain.
pembersihan lahan, menghilangkan hal-hal yang menghalangi untuk pemasangan balok. Pemasangan balok meliputi pekerjaan sebagai berikut: pemotongan balok, memotong balok dengan sesuai yang dibutuhkan; pemasangan balok, memasang balok di atas kolom ke kolom yang lainnya; pemasangan baja tulangan untuk memasang baja tulangan pada balok; penuangan beton untuk menuangkan beton ke dalam balok; pemadatan balok, memadatkan batok balok untuk menghilangkan rongga dengan vibrator atau penggetar. Lalu pengecekan kerataan, memastikan balok rata dan seimbang. Pemasangan balok, langkah-langkahnya seperti ada dalam video ini. Nah, selanjutnya masuk ke tahap arsitektur. Pada tahap arsitektur ini melibatkan beberapa proses penting yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan konstruksi. Jadi, sebelum masuk ke tahap konstruksi langsung ke lokasi proyek, arsitektur telah menyiapkan beberapa tahapan utama seperti perencanaan awal, desain konseptual, desain detail, dokumentasi dan perizinan. Lalu baru masuk ke pelaksanaan konstruksi ke lapangan proyek tersebut. Nampak keseluruhan bangunan yang sudah jadi. Tahapan ini menunjukkan bahwa konstruksi utama baik dari sisi struktural maupun eksterior telah selesai. Ini merupakan bagian dari tahapan penyelesaian proyek yang menandakan bahwa bangunan sudah siap digunakan. Konstruksi eksterior selesai mencakup detail terakhir pada dinding luar, pemasangan pintu, jendela, dan elemen lain yang menambahkan kesempurnaan tampilan bangunan. Tahapan pemasangan dan penyelesaian proyek. Selama proses finishing, arsitek dan pengawasan proyek akan terus memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan desain yang telah disepakati. Pengawasan ini mencakup verifikasi bahwa elemen estetika dan fungsional diimplementasikan dengan benar. Kemudian penyelesaian dan serah terima tentunya. Setelah keseluruhan bangunan selesai, tahapan akhir proyek adalah serah terima kepada klien.